Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mimin lanjutkan lagi cerita Raja Kegelapan Cipenya. Tapi seperti biasa, sebelum dilanjut, bantu tekan tombol like dan berkomentar juga. Tuan Rena, gas. Bab 1159. Aku akan membiarkanmu bersenang-senang perlahan. Hotel Kingzu. Ketika Ji Fei kembali ke hotel, petugas keamanan dan yang lainnya segera maju dengan antisipasi, ingin tahu apa yang sedang terjadi. Akan tetapi, melihat pakaian Ji Fei tidak kusut sama sekali dan dia berdiri di sana, sepertinya dia tidak pernah bertarung dengan siapapun. Semua orang melirik Shao Ziji dengan ekspresi terkejut di mata mereka. Shao Ziji menunjukkan kekaguman di wajahnya. Dia mengangkat tangannya ke arah petugas keamanan dan memimpin tepuk tangan. Dalam sekejap, tepuk tangan meriah dan bergema di seluruh pintu masuk hotel. "Tuan, tak terkalahkan," Shao Ziji berteriak. "Tuan, tak terkalahkan." Teriakan itu langsung bergema di seluruh hotel Kingzu. Berpikir bahwa Ji Fei dapat menyelesaikan semua masalah tanpa pertumpahan darah, dia tak terkalahkan dan seorang pahlawan. Bersemangat, bersemangat, seluruh suasana dipenuhi kegembiraan. Ji Fei menyapukan pandangannya ke wajah semua orang, dan telah meninggalkan kesan baik pada beberapa dari mereka yang memiliki kualifikasi bagus. Ketika Feng Huang dan yang lainnya keluar, sudah waktunya untuk melatih mereka dan mengatur kembali kekuatan inti Aula Naga. Meski jalannya panjang, hati Ji Fei dipenuhi kegembiraan dan kerinduan, dan terlebih lagi dengan keyakinan. Bagaimanapun juga, mereka semua adalah orang-orang yang telah melalui pertempuran berdarah dengan peta naga miliknya. Setelah Ji Fei mengobrol dengan Shao Ziji tentang beberapa hal di Longtang, dia kembali ke kamar. Begitu dia membuka pintu, Ji Fei mengira dia salah lihat, jadi dia segera keluar untuk melihat nomor rumah, dan ternyata benar. Tetapi dia merasa seperti menjadi gila. Seng Lingyun sebenarnya sedang berada di ruang tamu suite-nya. Itu bukan masalah besar. Masalah utamanya adalah Seng Lingyun sebenarnya mengenakan seragam pramugari. Ji Fei sudah cantik, dan dengan tambahan seragam pramugari ini, dia merasakan jantungnya berdetak kencang, dan bahkan hidungnya terasa sedikit panas. Wajah cantik Seng Lingyun sedikit memerah, dan dia tidak mengatakan apapun, tetapi setiap gerakannya memperlihatkan pesona yang tak terhingga. Mencicit, pintu kamar tidur terbuka dan Li Ruoxi keluar mengenakan seragam perawat. Ji Fei langsung menutup hidungnya. Matanya terbuka lebar seperti mata banteng, sulit dibayangkan dan dipercaya. Kapan wanita-wanita ini menjadi begitu berani? Li Ruoxi tersenyum cerah pada Ji Fei, mengangkat alisnya, dan tidak mengatakan apa-apa. Huo Lei keluar berikutnya, dan dia benar-benar mengenakan seragam guru. Ini hidung Ji Fei panas dan mulai berdarah. Itu benar, aku benar-benar mimisan. 3 wanita yang sangat cantik berdiri di depannya mengenakan seragam. 1 istri saja bisa membuatnya gila, apalagi 3. Ji Fei, kau benar-benar sial, hidungmu sudah berdarah bahkan sebelum aku keluar. Suara Long Ker terdengar penuh kebencian dan celaan, dan dia berlari keluar sambil mengenakan seragam sekolah. Kepala Ji Fei berdengung, dan dia akhirnya mengerti mengapa keempat wanita itu setuju untuk pergi bersama tetapi akhirnya tidak pergi. Mereka mencoba mendiskreditkannya dan membuatnya depresi. "Kamu sangat kejam," Ji Fei menggumamkan sesuatu dan segera berlari ke kamar mandi. Haha, keempat wanita itu tertawa penuh kemenangan di ruang tamu. Tatapan licik juga melintas di mata Li Ruoxi. Seng Lingyun mendorong Li Ruoxi dan memberi isyarat padanya untuk masuk. Li Ruoxi akhirnya menolak. Ide ini diusulkan oleh Long Qir, yang mengatakan bahwa ini adalah hadiah atas kembalinya Ji Fei yang berjaya.
Li Ruoxi dan dua wanita lainnya juga ingin menunjukkan kecantikan mereka di depan Ji Fei. Jadi mereka melakukan apa yang dimintanya, tetapi mereka tidak menyangka hasilnya akan begitu efektif. Wajah ketiga wanita itu dipenuhi kegembiraan dan kegembiraan. Lebih dari 10 menit kemudian, Ji Fei keluar dengan kertas yang disumbat di hidungnya. Dia memandang keempat wanita yang masih berseragam, dan wajahnya kembali tenang. Jika kamu mampu, pakailah ini dan pergilah berjalan-jalan. Li Ruoxi adalah orang pertama yang memanggil. Dia hanya menggelengkan kepalanya, merasa malu. Seng Lingyun dan Huo Lei juga menggelengkan kepala. Akan sangat memalukan jika saya mengenakannya di luar. Long Qir hendak berbicara ketika Ji Fei menoleh dan berkata, Long Qir, karena kamu sangat suka mengenakan seragam, aku memutuskan untuk mengirimmu ke sekolah. Aku tidak pergi. Ketika Long Qir mendengar bahwa dia akan pergi ke sekolah, kepalanya menggeleng seperti mainan. Dia telah dilatih menjadi pembunuh sejak dia masih kecil, dan sekarang dia diminta untuk belajar. Itu akan lebih menyakitkan daripada membunuhnya, jadi aku menolaknya saja. Aku harus pergi, aku ingin melihat siapa yang bisa tergoda dengan seragam sekolahmu. Ji Fei berkata dengan ekspresi serius di wajahnya. Wajah cantik Long Qir berubah pucat dan kepalanya bergetar seperti mainan kerincingan. Li Ruoxi dan dua wanita lainnya melangkah maju dengan cepat. Jangan menakutinya dengan sengaja, ini adalah sesuatu yang kami buat. Pada saat kritis, mereka bangkit dan mengambil tanggung jawab. Ji Fei ingin mengatakan sesuatu, tetapi Li Ruoxi sudah memeluk lengan Ji Fei dengan genit. Seragam perawat itu seksi dan menggoda pada awalnya. Ketika benda itu bergesekan dengan lengan Ji Fei tiba-tiba merasa seolah-olah seluruh tubuhnya akan meledak. Dia menatap Long Qir dengan tatapan galak yang disengaja. Jika kamu tidak ingin pergi, pergilah dan segera ganti dengan pakaian biasa. Long Qir ingin membantah, namun saat melihat tatapan tajam Ji Fei, dia pun menciut ketakutan, lalu akhirnya berbalik dan berlari kembali ke kamarnya. Seng Lingyun dan Huo Lei juga tersipu dan mencari alasan untuk pergi. Hanya Ji Fei dan Li Ruoxi yang tersisa. Li Ruoxi merasa malu dan berkata, aku juga akan mengubahnya. Apa yang akan kamu lakukan? Li Ruoxi berteriak ngeri. Tepat saat dia hendak berganti pakaian dari seragam perawatnya, Ji Fei menggendongnya. Penuhi keinginanmu, Ji Fei berkata sambil tersenyum. Dasar bajingan, kau, mulut Li Ruoxi tersegel. Kemudian, semua orang mengerti, Saudara Long, keluarga Duan Qingzu telah hancur. Tetapi Ji Fei tidak menyinggung semua keluarga seni bela diri kuno. Seseorang melapor ke Saudara Long. Saudara Long sedang duduk di sofa. Ketika dia mendengar laporan itu, ekspresinya tidak berubah sama sekali. Bahkan ada senyum tipis di matanya. Tidak buruk, tidak buruk. Reporter itu tertegun dan menatap Saudara Long dengan ekspresi bingung di wajahnya. Jika Ji Fei menyinggung semua keluarga seni bela diri kuno, bukankah itu terlalu bodoh? Sang wartawan tertegun lagi. Saudara Long berdiri dan melihat keluar jendela. Jika orang yang bisa menjadi lawanku adalah seorang yang lemah, apakah reputasiku akan tetap ada? Apa yang dikatakan Saudara Long sangat berarti. Wajah wartawan itu berubah drastis. Matanya dipenuhi keterkejutan dan keheranan. Dia tidak menyangka kalau Saudara Long sudah meramalkan kalau Ji Fei akan berhasil. Jadi apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Bukankah Han Lehui masih hidup? Kata Saudara Long dengan tenang. Ya, Han Cheng dan Han Yi sudah meninggal. Han Lehui pergi dengan marah. Anda mengirim seseorang ke Su untuk mengatur pernikahan antara Si Bin, putra nomor 1 Su, dan Han Lu, putri keluarga Han. Mengapa demikian? Si Bin adalah orangnya Ji Fei.
yang dikenal sebagai tuan muda nomor 1 di Su. Dia selalu bersih dan ingin menjadi jenius dalam bisnis. Dan Han Lu adalah sosialita nomor 1 di Su. Dan bahkan nimfomania nomor 1. Tuan muda nomor 1 ditiduri oleh sosialita nimfomania nomor 1. Menurutmu apa hasilnya? Reporter itu awalnya tertegun. Lalu matanya dipenuhi dengan kegembiraan. Saya akan pergi dan memastikan hal itu terjadi segera. Setelah wartawan itu pergi, Saudara Long mengangkat bibirnya dan berkata, Ji-Fei, aku akan membiarkanmu bersenang-senang perlahan. Bab 1160, apakah aku begitu tidak menarik, keluarga Han dari King Feng Man di Su. Han Lehui duduk di ruang konferensi dengan wajah muram seperti biasanya. Setelah kembali, ia mengumpulkan keluarganya untuk membahas tindakan pencegahan. Dia tidak bisa melupakan atau menoleransi kenyataan bahwa Ji Fei membunuh Han Yi dan Han Cheng. Hanya saja situasi saat ini mengharuskan kita mengambil tindakan yang tepat. Terutama setelah mendengar bahwa keluarga Duan dihancurkan Ji Fei tanpa pertumpahan darah, dia menjadi lebih berhati-hati dalam menggunakan metode balas dendam. Ayah, dendam ini harus dibalaskan. Suara Han Sautian dipenuhi kemarahan. Sebagai ayah Han Yi, dia merasa bahwa Han Yi menemani Han Lehui kali ini adalah kesempatan langka untuk berlatih dan kesempatan baik bagi Han Yi untuk berkembang. Saya pikir itu akan membuat kehebohan besar dan membuat orang tahu bahwa keluarga Han memiliki penerus. Tanpa diduga, itu berubah menjadi mimpi buruk. Dan yang paling tidak terbayangkan adalah ia berubah menjadi abu. Dibunuh oleh Ji Fei sudah cukup kejam, dan akhir ceritanya bahkan lebih tragis. Dia bahkan tidak bisa melindungi Han Lehui, yang menunjukkan betapa kuatnya Ji Fei. Tetapi kebencian terhadap pembunuhan putranya tidak dapat didamaikan dan dia sama sekali tidak dapat mentolerirnya. Wajah Han Lehui terasa sedikit panas. Apapun alasannya, sebagai kepala keluarga, majikan dan kakek, dia tidak bisa melindungi kedua cucunya. Itu adalah noda dalam hidupnya. Saya akan menemui Ling Kongsu secara langsung. Saya ingin Ling Kongsu memberikan keadilan kepada saya dalam masalah ini. Han Sautian dan yang lainnya terkejut ketika mendengar ini. Tidak peduli seberapa kuat Long Tang, Ling Kongsu harus membantu keluarga seni bela diri kuno mereka mendapatkan kembali martabatnya. Sautian, kamu harus mengurus keluarga dengan baik. Akhir-akhir ini kita harus bersikap rendah hati dan tidak menarik perhatian orang lain. Han Lehui membuat pengaturan dan Han Sautian langsung mengangguk. Han Lehui menatap semua orang dan berkata, semuanya, urus saja urusan kalian sendiri. Siapapun yang membuat masalah bagiku saat ini, berarti mencari kematian. Ya, semua orang yang mendengar tentang akhir keluarga Duan menjadi sangat berhati-hati, dan tidak ada seorang pun yang ingin mati. Han Lehui berdiri dan meninggalkan ruang rapat. Dia harus membuat Ling Kongsu memberikan penjelasan dan membunuh Ji Fei. Han Sautian dan lainnya sudah penuh harapan. Dia mengatur agar keluarga Han memblokir berita kematian Han Yi dan Han Cheng, dan merayakan peristiwa tersebut setelah membunuh Ji Fei. Kecuali beberapa tokoh penting dalam keluarga Han, tidak ada yang tahu bahwa Han Yi dan Han Cheng telah meninggal. Han Lu baru saja selesai berlatih bela diri. Dia tinggi dan cantik, dan karena dia telah berlatih bela diri sejak dia masih kecil, dia memancarkan pesona feminin yang istimewa. Dan pesona terbesarnya adalah pesona dewasa seorang wanita. Sebagai putri keluarga Han di Su, Han Lu sangat mendominasi sejak kecil karena latihan seni bela dirinya. Dia juga telah mempelajari keterampilan menyamar dan suka menyamarkan dirinya ke dalam berbagai penampilan. Dia cantik dan memiliki bentuk tubuh yang sempurna. Setelah menyamar agar memiliki penampilan yang berbeda, dia menjadi lebih tidak bermoral dalam mendominasi para pria di Su.
Tetapi dia selalu memilih pria tampan, dan dialah yang bermain dengan para pria. Tidak seorang pun yang tahu tentang ini, bahkan keluarga Han. Han Lu tidak tahu bahwa kakeknya telah kembali. Dia juga tidak tahu bahwa Han Yi dan Han Cheng telah meninggal. Setelah berlatih bela diri hari ini, dia merasakan seperti hasrat dalam tubuhnya akan meledak. Akhirnya, dia tidak dapat menahannya lagi, jadi dia mengubah penampilannya dan meninggalkan keluarga Han. Dia langsung berkendara ke bandara. Selama bertahun-tahun, ia telah mengembangkan cara yang baik untuk memilih mangsanya, yaitu mencari pria tampan dari tempat lain di bandara dan stasiun kereta. Setelah orang-orang itu dipilihnya, dia akan bermain dengan mereka dan memberi mereka sejumlah besar uang, membuat mereka merasa seperti sedang bermimpi, mendapatkan uang dan kecantikan, serta melupakan satu sama lain setelah hubungan semalam. Jika kamu tidak memainkannya dengan baik, kamu akan menjadi mayat dan menghilang dari dunia ini. Oleh karena itu, selama bertahun-tahun, orang-orang yang masih hidup telah menantikan hubungan satu malam ini, menantikan untuk bertemu lagi. Dan mereka yang meninggal juga meninggalkan kenangan indah. Tidak ada yang tahu siapa dia, namun tak satu pun yang membuat hati Han Lu tergerak. Han Lu tiba di bandara dan baru saja memarkir mobil untuk keluar ketika sesosok melintas di depan mobil. Kemudian sebuah foto tanpa sengaja jatuh di samping mobilnya. Foto itu memperlihatkan Si Bin yang tampan tengah menarik koper bersama seorang bawahan. Han Lu keluar dari mobil dan melihat sekilas foto Si Bin. Matanya langsung terbelalak. Dia memiliki perawakan tinggi, wajah tampan, dan sepasang mata yang membuat wanita tergila-gila. Aku belum pernah melihat pria setampan itu. Wah! Han Lu menjentikkan jarinya dan tak dapat menahan diri untuk bergumam pada dirinya sendiri, ini hidanganku. Setelah mengatakan itu, dia membalik foto itu dan melihat nama Si Bin serta nomor penerbangan tertulis di sana. Ketika Han Lu melihat Si Bin bersiap pergi ke kota Ningjiang, senyumnya semakin lebar. Di masa lalu, dia tidak pernah mencari pria di Su untuk menghindari menarik perhatian. Sekarang Si Bin akan pergi ke Ningjiang, ini adalah kesempatan bagus. Dia segera memasuki lobi bandara dan segera melihat Si Bin duduk di kursi di gerbang tiket menunggu untuk pergi ke Ningjiang. Si Bin mengenakan jaket anti angin berwarna krem, duduk tegak di kursi, memegang telepon seluler di tangannya, dan melihat beberapa materi. Di sampingnya ada seorang pemuda berjas hitam, tampak cerdas dan berdiri tegak, bagaikan sebuah patokan. Dia adalah Gao Yuan. Terakhir kali, saya menemani Ji Fei ke Susan, dan setelah kembali, saya tinggal bersama Si Bin. Ketika Si Bin mendengar bahwa dirinya dijodohkan oleh Ji Fei, ia pun sangat mempercayainya dan kini ia pun menjadi pengawal sekaligus sopirnya. Kali ini dia pergi ke Ningjiang, siap untuk mengelola grup Li, dan dia membawa Gao Yuan bersamanya. Si Bin melirik jam tangannya dan berkata, "Gao Yuan, pergilah belikan aku secangkir kopi. Aku sedang mencari informasi tentang grup Li, jadi aku tidak akan pergi." Oke, Gao Yuan setuju dan berbalik untuk pergi. Gao Yuan pergi, dan Han Lu berjalan menuju Si Bin dengan sepatu hak tinggi dan pinggulnya berayun. Suara sepatu hak tinggi yang menyentuh tanah sangat berirama, tetapi Si Bin tidak menghiraukannya. Dia adalah seorang pria yang menjaga dirinya bersih karena mimpinya adalah menjadi orang nomor satu di dunia bisnis Longguo. Oleh karena itu, dia bekerja keras. Ji Fei adalah satu-satunya orang yang dia kagumi, dan dia selalu berharap dapat berkembang dengan cepat dan menjadi pria kuat seperti Ji Fei. Han Lu awalnya mengira Si Bin akan mendongak atau memperhatikannya saat mendengar suara sepatu hak tingginya, tetapi dia tidak menyangka bahwa Si Bin tidak peduli sama sekali dan menunjukkan sedikit ketidaksenangan di wajahnya. Namun,
Hal itu segera digantikan oleh kegembiraan. Tipe pria seperti ini adalah yang terbaik. Si Bin yang sedang melihat ponselnya tiba-tiba melihat dua kaki ramping terbungkus stoking hitam muncul di depannya. Alisnya berkerut, dengan ekspresi tidak senang yang jelas di wajahnya. Dia mendongak dan melihat Han Lu menatap si Bin dengan senyuman di matanya. Ketika si Bin melihat Han Lu, dia tertegun dan bahkan matanya berbinar. Sebagai tuan muda nomor 1 di Shu, dia telah melihat banyak sekali wanita, tetapi ini adalah pertama kalinya dia melihat wanita secantik Han Lu, yang memancarkan aura dewasa dan penuh vitalitas tak terbatas serta kekuatan yang luar biasa. Akan tetapi, dia hanya melihatnya sekilas dan tidak menganggapnya serius. Dia menundukkan kepalanya dan ingin melanjutkan melihat teleponnya. Apakah aku begitu tidak menarik? Suara Han Lu terdengar penuh kebencian. Lalu dia duduk di kursi di sebelah si Bin. Kesan baik si Bin lenyap seketika. Bersambung.